Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konstanta dielektrik statis, densitas, indeks, refleksi, dan sifat terkait dari campuran binar pada berbagai suhu di bawah tekanan atmosfer. Anggota kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada Ali Azrinas Amin dengan NIM 16. Selanjutnya ada Haikal Ijon Martua dengan NIM 32. Ada Fatihah Zahira Zegeza NIM 22. Ada Susi Episupina NIM 42 dan Delpi Martawindi NIM 44. Baiklah, materi yang pertama akan dibawakan oleh Delpi. Kepada Delpi, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang pertama, konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik bahan adalah ukuran efisiensi pelarut untuk memisahkan elektrolit menjadi ion. Sifat fisik ini dipengaruhi oleh gaya tarik antar atom dan antar molekul. Pelarut dengan konstanta dielektrik yang tinggi mendorong disosiasi lengkap dari elektrolit, sedangkan dalam pelarut dengan konstanta dielektrik yang rendah, terjadi pasangan ion yang cukup besar. Variasi sifat fisika ini dengan komposisi, frekuensi, dan suhu memberikan data penting tentang interaksi antar molekul, ikatan hidrogen, dan struktur molekul. Ada berbagai kemungkinan interaksi antara komponen campuran, seperti ikatan hidrogen, asosiasi molekul, transfer muatan, interaksi dipol-dipol, dan dipol induksi dipol. Next. Etanol adalah alkohol yang dihasilkan dari biji-bijian dan produk pertanian. Ini adalah alkohol bening dan tidak berwarna yang terbuat dari berbagai bahan biomasa. Etanol juga disebut sebagai etil alkohol, alkohol biji-bijian yang mudah larut dalam air dan senyawa organik. Ini adalah pelarut dan ekstraktan penting yang banyak digunakan dalam produksi minuman. Ini juga merupakan bahan dalam sejumlah produk kecantikan dan perawatan pribadi. Ini memiliki kelarutan yang sangat baik untuk banyak senyawa organik. N-butanol pelarut juga dikenal sebagai 1-butanol atau butil alkohol yang dihasilkan oleh fermentasi gula yang berasal dari jagung atau proses petrokimia. Hal ini juga digunakan dalam sejumlah minuman, makanan, dan penyedap makanan buatan. Hal ini juga digunakan dalam plastik, polimer, pelumas, karet sintesis, dan minyak rem. Ilmu pengetahuan dan mereka mempengaruhi banyak proses farmasi seperti desain, sintesis, ekstraksi, pemurnian, penyerapan, dan distribusi dalam cairan tubuh. Next. Bahan-bahan dan metode-metode. 1. Bahan kimia dan persiapan sampel bahan kimia. Sampel bahan kimia yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah kelas spektroskopi dengan kemurnian 99,9% dan digunakan tanpa pemurnian lebih lanjut. Solusi dibuat dengan mencampur etanol dengan air dan N-butanol dengan air pada 11 tahap yang berada dari campuran air ditambah etanol dan air ditambah N-butanol sebagai 0 sampai 100%. Dalam langkah 10%, semua campuran disiapkan sebelum pengukuran, di mana GEF adalah faktor kolerasi keyword untuk campuran binar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Delpi. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman kami yaitu Geza. Kepada Geza kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pengukuran konstanta dielektrik statis dari campuran binar diukur menggunakan sensor basah buatan Delta T, device Ltd UK yang didasarkan pada prinsip teknik reflektometri, domain frekuensi. Pengukuran dicatat dengan meteran terkalibrasi yang dihubungkan dengan sensor basah. Pengukuran setiap sampel diulang setidaknya 5 kali dan nilai rata-rata pembacaan itu diambil sebagai konstanta dielektrik campuran itu. Ketidakpastian dalam pengukuran konstanta dielektrik adalah kurang lebih 3%. Pengaturan pengontrol suhu dengan penangas air telah digunakan untuk mempertahankan suhu konstan dalam batas kebenaran kurang lebih 1
derajat Celcius. Studi perizinan berlebih atau konstanta dielektrik permitivitas berlebih memberikan informasi kualitatif tentang pembentukan struktur baru dalam campuran biner dan yang dapat diperoleh dari kelebihan sifat campuran. Kelebihan dielektrik konstanta diperkirakan dengan persamaan dielektrik permitivitas pangkat E sama dengan dielektrik permitivitas O kali M kurang dielektrik permitivitas A dikali flux A tambah dielektrik permitivitas B dikali flux B. Dalam persamaan di atas adalah fraksi volume dan sufiks M, A, B masing-masing mewakili campuran cairan A, air, dan cairan B, etanol. Sistem pertama dan A, air, dan cairan B, N-butanol. Sistem kedua. Permitivitas berlebih memberikan informasi kualitatif tentang pembentukan struktur baru dalam campuran sebagai berikut. Saya atau dielektrik permitivitas sama dengan 0 menunjukkan bahwa solusi A dan tidak berinteraksi atau cairan murni. Dielektrik permitivitas kecil dari 0 menunjukkan bahwa solusi A dan B berinteraksi dalam sedemikian rupa sehingga momen dipol efektif berkurang. Atau dielektrik permitivitas besar dari 0 menunjukkan bahwa solusi A dan B berinteraksi dalam sedemikian rupa sehingga momen dipol efektif meningkat. Studi faktor korelasi Kirkwood memberikan informasi bahwa orientasi dipol listrik dalam cairan polar bentuk modifikasi dari faktor korelasi Kirkwood yaitu faktor korelasi Kirkwood efektif atau GeV yang diperkirakan dengan bersamaan akan dijelaskan oleh Ali. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Geza. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Ali. Kepada Ali, saya persilakan. Studi faktor korelasi Kirkwood. Faktor korelasi Kirkwood dalam kurung G memberikan informasi tentang orientasi dipol listrik dalam cairan polar. Bentuk modifikasi dari faktor korelasi Kirkwood yaitu faktor korelasi Kirkwood efektif dalam kurung GeV yang diberikan dalam 10 atau 11 diperkirakan dengan persamaan 4 Pn per 9 Kt dalam kurung mu kuadrat M rho M per mm xm ditambah mu kuadrat F rho F per mf dikali xf. Tutup kurung GFF sama dengan sigma sigma 0M dikurang sigma tak hingga M tutup kurung dikali 2 sigma 0M tambah sigma tak hingga M per buka kurung sigma 0M dikali sigma tak hingga M tambah 2 kuadrat. Di mana GeV adalah faktor korelasi Kirkwood untuk campuran biner. Selanjutnya, studi faktor Bruggemann. Interaksi molekuler dalam campuran biner polar dapat dikonfirmasi dari rumus campuran Bruggemann. Konstanta dielektrik statis dari dua campuran biner terkait dengan rumus ini dengan fraksi volume zat terlarut, yang membuktikan interaksi antara zat terlarut dan pelarut dari campuran dengan persamaan 12. FBm sama dengan sigma Sm dikurang sigma Sb per sigma Sa dikurang sigma Sb dikali sigma Sa per sigma Sm pangkat 1/3 sama dengan 1 dikurang V. Pada persamaan di atas, V adalah fraksi volume. Menurut persamaan ini, hubungan linear diharapkan dalam faktor Bruggemann atau FBm dan V. Dan penyimpangan dari hubungan linear ini menunjukkan adanya interaksi molekuler dan ikatan hidrogen dalam campuran. Ketika zat terlarut dan pelarut adalah cairan polar.
Persamaan Brueggemann harus dimodifikasi sebagai pengukuran indeks bias. Nilai indeks bias dari campuran biner yang diteliti diukur menggunakan refraktometer saku digital PAL-RI buatan Atago, Jepang. Aparat mengukur indeks bias dalam kisaran 1,3306 hingga 1,5284. Ketidakpastian dalam pengukuran indeks bias yang diberikan oleh pabrikan adalah sebesar kurang lebih 0,0003. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ali. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Haikal. Kepada Haikal, saya persilakan. Selanjutnya, pengukuran kepadatan. Kepadatan campuran biner diukur menggunakan densitometer tabung O osilasi atmosfer dalam model DMA 35 Austria. Dikalibrasi dengan air dan udara suling ganda. Kepadatan cairan murni dan campurannya dilakukan pada suhu tunggal karena tidak ada fasilitas variasi suhu untuk model tersebut. Nilai densitas yang memiliki standar ketidakpastian yang diberikan oleh pabrikan adalah sebesar kurang lebih 1039 cm3. Next. Refraksi molar, polarisasi atom, permeabilitas pada frekuensi tinggi, polarisability, jari-jari terlarut, polarisasi molekuler, dan deviasi pada refraksi molar. Dari densitas eksperimental dan indeks bias, zat murni dan campuran pembiasan molar dihitung dari persamaan. Pembiasan molar sama dengan indeks bias kuadrat dikurang 1 per indeks bias kuadrat tambah 2 kali V sama dengan PA tambah PE sama dengan PT sama dengan PD. Di mana N adalah indeks bias cairan dan V sama dengan M per D adalah volume molekul. Dalam hal ini, M dan D adalah berat molekul dan densitas cairan murni masing-masing. Ruas kanan persamaan sama dengan penjumlahan kedua polarisasi atom per sebuah dan polarisasi elektronik, dan itu sama dengan polarisasi distorsi. Next. Parameter kelebihan, kelebihan kepadatan, indeks bias kelebihan, polarisasi molar berlebih, dan kelebihan volume molar. Kepadatan berlebih atau DE diukur dari data densitas percobaan atau D, dan dihitung menggunakan persamaan. Kepadatan berlebih sama dengan Dmix kurang flux densitas percobaan pertama kurang flux densitas percobaan kedua. Di mana Dmix adalah nilai densitas campuran D1, D2. Adalah fraksi volume dan massa jenis cairan pertama dan kedua. Indeks bias berlebih atau NE diperkirakan dari indeks bias eksperimental atau N menggunakan persamaan NE sama dengan Nmix kurang flux densitas percobaan pertama dikurang indeks bias eksperimental kedua. Kembali ke moderator. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan materi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah gitu.